Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita jumpa dalam program pelayanan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada konten video kali ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-5. Di sana ada sebuah peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit selama 38 tahun di kolam Bethesda. Nah, saudara bisa menyimak pembacaan ayat berikut ini. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah, ini sebuah peristiwa yang luar biasa, di mana Yesus berada di kolam Bethesda. Nah, saya percaya bukan sebuah kebetulan Yesus berada di kolam Bethesda itu. Dan saya yakin kedatangan Yesus di kolam Bethesda itu bukan mau mencari kesembuhan, tetapi kedatangan Yesus di kolam Bethesda untuk memberikan kesembuhan. Nah, pada saat Yesus berada di kolam itu, Yesus menemukan adalah salah satu orang yang sakit sudah 38 tahun. Nah, saya pikir ada alasan-alasan tertentu Yesus mendekati orang ini dan menyembuhkan orang ini. Yang pertama, Yesus tahu bahwa orang ini sudah 38 tahun menderita sakit penyakit. Memang di catatan ayat Alkitab ini tidak ditulis dengan jelas sakit apa yang dialami oleh orang ini. Tetapi Alkitab menulis bahwa orang ini mengalami sakit penyakit selama 38 tahun. Dan ini bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang pendek untuk mengalami sakit penyakit. Ini waktu yang lama, waktu yang panjang, dia ada di dalam penderitaan. Dan hal ini menjadi sebuah alasan Yesus mendekati orang ini. Dan yang kedua, alasan yang kedua, kenapa Yesus mendekati dan memilih mau menyembuhkan orang ini? Karena orang ini selama dia berada di kolam Bethesda, dia tidak pernah mengalami kesembuhan, yang artinya dia adalah orang yang bukan terdahulu untuk masuk di kolam Bethesda saat goncangan air itu mulai terjadi. Yang artinya bahwa dia selalu terlambat. Sudah ada orang lain yang mendahului saat goncangan air itu terjadi. Jadi kalau dalam hal ini saya melihat bahwa ternyata orang yang sakit 38 tahun ini memang sulit untuk mendapatkan kesempatan yang pertama untuk menjadi orang yang pertama masuk di kolam itu, karena dia adalah seorang diri. Mungkin dia tidak ditemani oleh keluarga atau saudaranya. Jadi dia katakan di ayat yang ke-7, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu." Artinya dia seorang diri, tidak ada yang membantu dia. Nah,
alasan-alasan ini membuat Yesus tergerak untuk mendekati orang itu dan mau menyembuhkan dia. Tapi ada sebuah pertanyaan yang menarik sebelum Yesus menyembuhkan orang ini. Yaitu Yesus bertanya kepada orang ini, "Maukah engkau sembuh?" Nah, pertanyaan ini bukan pertanyaan basa-basi dari Yesus. Atau mungkin saya pikir pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan yang kurang tepat. Karena yang namanya orang sakit tetap membutuhkan kesembuhan. Jadi tidak perlu ditanya lagi. Nah, dari hal ini ada maksud tertentu di balik pertanyaan Yesus. Yaitu, maukah engkau sembuh? Ini bukan hanya sebatas basa-basi dari Yesus kepada orang ini. Tapi ada maksud tertentu di balik pertanyaan ini. Dan kita akan melihat ada makna yang luar biasa di balik pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Yang artinya Yesus mau menyatakan kepada orang itu bahwa dia akan memberikan kesembuhan kepada orang itu. Dan kesembuhan itu sesuatu yang tidak sulit untuk didapatkan. Tidak seperti kesembuhan yang terjadi di kolam Bethesda itu. Sulit memang untuk mendapatkan. Karena orang yang sembuh di kolam itu adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam kolam itu saat malaikat Tuhan turun sekali-kali atau sewaktu-waktu datang ke kolam itu dan menggoncangkan air di kolam itu. Jadi bagi orang ini hal yang sulit untuk dia dapatkan kesembuhan. Karena di tempat itu ada banyak orang-orang yang sakit juga. Dan ini saling berebutan untuk mendapatkan kesempatan yang pertama memang sulit. Nah, lewat hal ini Yesus mau menunjukkan kepada orang itu. Lewat pertanyaan ini, maukah engkau sembuh? Yang artinya bahwa kesembuhan daripada Yesus itu mudah untuk didapat. Tidak sulit. Kemudahan kesembuhan itu hanya bisa didapat dalam Yesus Kristus. Dan Yesus memberikan kemudahan itu. Bahwa kesembuhan itu mudah didapat dengan cara apa? Yaitu Yesus memerintahkan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Hanya mudah sekali. Jadi ini yang mau Yesus nyatakan kepada orang itu. Bahwa untuk mendapatkan kesembuhan dari Yesus tidak sulit. Tidak susah, mudah sekali untuk mendapatkan. Karena kesembuhan itu Tuhan Yesus telah sajikan kepada kita umat manusia. Kepada mereka yang mau mencari kesembuhan. Dan itu secara gratis, tidak sulit untuk didapatkan. Nah, saya ingin menyampaikan lewat renungan ini kepada setiap mereka, siapa saja yang menyaksikan konten video ini. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami sakit penyakit bertahun-tahun, mengalami pergumulan sakit penyakit sudah lama, dan mungkin belum mendapatkan kesembuhan sampai saat ini. Saya katakan, di dalam Yesus ada kesembuhan, dan itu mudah engkau dapatkan jika engkau datang kepada Dia, percaya kepada Dia, mengimani kuasa Dia. Saudara akan mendapatkan lawatan kesembuhan daripada Tuhan. Sama seperti orang yang sakit 38 tahun ini mendapatkan kesembuhan secara mudah. Hanya disuruh mengangkat tilam dan berjalanlah. Itu akan terjadi kepada saudara yang mengalami sakit penyakit. Puji Tuhan, saya yakin renungan kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati setiap mereka yang menyaksikan konten video ini. Puji Tuhan. Kita jumpa lagi dalam konten-konten video berikutnya dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.